Hai teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan bahasa pemrograman HTML, PHP, OOP, dan framework. Nah, kali ini temanya adalah PHP, yaitu membuat database dan buku tamu. Nah, sebelum kita membuat database dan buku tamu, kita buka aplikasi SAM-nya terlebih dahulu. Lalu, kita klik Start di modul Apache dan juga klik Start di modul MySQL. Jika sudah diklik dua-duanya, kita klik admin pada modul MySQL. Setelah itu, kita akan membuat database buku tamu. Caranya kita klik basis data, lalu untuk nama basis datanya adalah buku tamu. Setelah itu klik buat. Nah, jika sudah dibuat, kita akan membuat tabel pengunjung. Di sini saya memiliki dua cara, tapi kita pakai cara yang pertama dulu ya. Nah, cara pertama yaitu membuat tabel pengunjung menggunakan query SQL. Kita klik SQL, lalu di kolom ke-1 kita ketik create, spasi tabel, spasi pengunjung, lalu spasi tanda kurung, enter. Di kolom kedua kita ketik ID, spasi in, tanda kurung, 11, lalu tutup kurung, spasi not null, spasi auto increment, lalu koma, setelah itu enter. Di kolom ketiga kita ketik nama, spasi varchar, lalu tanda kurung, spasi 100, tutup kurung, spasi not null. Di kolom keempat kita ketik email, spasi varchar, lalu tanda kurung, spasi 100, tutup kurung, spasi not null. Di kolom kelima kita ketik komentar, spasi long text, lalu spasi not null. Di kolom keenam kita ketik date varchar, tanda kurung, spasi 50, tutup kurung, spasi not null. Lalu koma, setelah itu enter. Di kolom ke-7 kita ketik IP, spasi varchar, tanda kurung, spasi 50, lalu tutup kurung, spasi not null. Di kolom ke-8 kita ketik primary key, spasi tanda kurung, kita isi dengan ID. Jika sudah selesai, kita klik kirim. Lalu di sini kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu membuat tabel pengunjung menggunakan kolom. Caranya kita klik struktur, lalu untuk nama tabelnya adalah pengunjung, dan jumlah kolomnya kita ganti jadi 6. Setelah itu kita klik buat. Nah, di kolom pertama kita isi dengan ID. Lalu panjangnya adalah 11. Di kolom kedua kita tambahkan nama, lalu ini kita ganti jadi varchar. Setelah itu panjangnya adalah 100. Lalu di kolom ketiga kita isi dengan email, lalu ini kita ganti jadi varchar. Setelah itu panjangnya kita ganti jadi 100. Lanjut di kolom ke-4 kita isi dengan komentar, lalu ini kita ganti jadi long text. Setelah itu di kolom kelima kita isi dengan date. Ini kita ganti jadi varchar, lalu panjangnya 50. Setelah itu di kolom ke-6 kita isi dengan IP. Ini kita ganti jadi varchar, lalu panjangnya 50. Sebelumnya di sini saya lupa menambahkan indeksnya. Kita ganti jadi primary.
lalu klik kirim, setelah itu checklist. Jika sudah, kita klik simpan. Lalu, di sini kita akan membuat tabel pengguna. Caranya, kita akan menggunakan query SQL lagi. Kita klik. Lalu ini kita delete dulu. Di kolom ke-1 kita ketik create spasi tabel pengguna. Lalu tanda kurung, setelah itu enter. Di kolom kedua kita ketik ID spasi in. Lalu tanda kurung, spasi 11. Lalu tutup kurung, spasi not null, auto increment. Di kolom ketiga kita ketik username, spasi varchar, lalu tanda kurung, spasi 20, lalu tutup kurung, spasi not null. Di kolom keempat kita ketik password, spasi varchar, lalu tanda kurung, spasi 32. Lalu tutup kurung, spasi not null. Koma, lalu enter. Di kolom kelima kita ketik primary, spasi K, lalu tanda kurung, kita isi dengan ID. Jika sudah, kita klik simpan. Klik kirim maksudnya. Nah, jika kita sudah selesai membuat tabel pengguna menggunakan query SQL, lanjut kita akan membuat script PHP untuk buku tamu. Kita klik menu minimize terlebih dahulu, lalu untuk membuat script buku tamunya, kita akan membuat direktori PHP-nya dulu. Caranya kita klik File Explorer, lalu kita klik Local Disk C, lalu klik Sum. Setelah itu, klik htdocs. Nah, kita akan membuat direktori PHP-nya di sini. Kita klik kanan, lalu klik New. Setelah itu, klik folder. Nah, nama foldernya adalah latihan PHP 8. Lalu enter. Lalu klik menu minimize. Kita buka aplikasi VS Code-nya dulu. Nah, di sini saya akan menambahkan direktori atau file yang tadi kita buat di htdocs. Caranya kita klik file, lalu open folder, setelah itu klik local disk C, lalu klik sum, setelah itu klik htdocs, lalu klik latihan PHP 8. Setelah itu klik select folder. Nah, jika sudah ditambahkan direktorinya, kita akan mulai. Nah, pertama-tama kita klik new file, lalu untuk nama filenya adalah config.php. Setelah itu enter. Di kolom ke-1, kita tambahkan sintaks PHP-nya terlebih dahulu. Sintaksnya adalah kurung buka siku, lalu tanda tanya, setelah itu ketik PHP, lalu enter. Di kolom kedua kita ketik garis miring spasi config.php. Lalu enter. Di kolom ketiga kita ketik $dbhost spasi sama dengan tanda kutip, kita isi dengan localhost. Lalu tambahkan titik koma, setelah itu enter. Di kolom keempat kita ketik $dbuser spasi sama dengan tanda kutip, kita isi dengan root. Setelah itu tambahkan titik koma, lalu enter. Di kolom kelima kita ketik $dbpass spasi sama dengan tanda kutip, lalu titik koma, setelah itu enter. Di kolom keenam kita ketik $dbname spasi sama dengan tanda kutip, kita isi dengan buku tamu. Lalu tambahkan titik koma, setelah itu enter. Di kolom ketujuh kita ketik $con spasi sama dengan
spasi MySQLi underscore connect tanda kurung $dbhost koma spasi $dbuser koma spasi $dbpass. Setelah itu spasi or die tanda kurung kita isi dengan error spasi connecting to MySQL. Lalu tambahkan titik koma, setelah itu enter. Di kolom ke-8 kita ketik MySQLi underscore select underscore db lalu tanda kurung $con koma spasi $dbname lalu tambahkan titik koma, setelah itu enter. Dan di kolom ke-9 kita tambahkan sintaks penutup PHP yaitu tanda tanya dan tutup siku. Jika sudah selesai, kita klik CTRL-S, lalu kita akan lihat hasil tampilannya di localhost. Caranya kita klik Sum, lalu klik admin pada modul Apache. Setelah itu, dashboard-nya kita ganti jadi nama file directory yang tadi kita buat di htdocs, yaitu latihan PHP 8. Lalu enter. Lalu enter. Kita klik config.php. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini.